jalan kembali itu lewat bimbingan guru atau bisa berjalan sendiri. Pilihannya itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk diperbincangkan supaya menjadi hikmah pada sore hari ini. Setelah sekali juga ngobrol sore dengan keluarga. Untuk jalan pulang itu baku dan kita memerlukan bagaimana untuk kita memilih guru itu supaya tidak salah berguru. Guys, jalan pulang memang ada dua, jalan fisika dan metafisika. Nah, jalan metafisika ini yang tidak banyak dikenal. Pada bincangan yang lain kita sudah membicarakan bahwa hakikat manusia itu adalah sadar atau kesadaran, sadar hidup atau kesadaran, di mana kesadaran itu nyata itu ada tiga dimensi, tiga lapis akal, kesadaran rasa, dan kesadaran ruh. Itu kesadaran kita. Dan ternyata seperti halnya akal juga ada sistem guru dan bergurunya untuk bisa cerdas. Demikian juga kesadaran rasa juga dari proses guru dan berguru. Demikian pun karena kita kembali kepada Tuhan itu bersifat metafisika, maka juga ada guru yang sifatnya metafisika, mencerdaskan ruh. Dan guru metafisika yang seperti apa? Yang sifatnya metafisika maupun sebenarnya adalah dua yang bersejarah. Kemudian juga jadi ulil amri dalam berguru itu guru punya otoritas untuk mendidik, otoritas bahasa Qurannya bahasa ulil amri minkum. Jadi guru yang punya otoritas dari Allah, dari ulil amri minkum minallah. Guru yang ulil amri minallah itu yang seperti apa? Nah, kalau sekedar nama guru atau kata guru yang seperti apa? Karena kembali kepada Allah itu adalah namanya thariqat atau jalan kepada Allah. Itu thariqat, kemudian teknologi dalam thariqat adalah suluk. Nah, guru yang mengadakan suluk inilah yang bisa dipilih untuk mencerdaskan roh kita, rohani kita. Jadi kata kuncinya adalah guru yang mengadakan, mengembangkan dan mengajarkan suluk. Suluk kita baru dengar, kalau sebelum kita masuk dalam kita tidak tahu. Kalau hadisnya itu di Majah 219, man salaka thariqan salaka yasmukan itu suluk. Jadi kata kuncinya itu adalah yang mengadakan suluk, yang mengembangkan suluk, yang mengajarkan suluk. Carilah guru rohani, guru yang mengajarkan suluk dan mengajarkan suluk. Sebelum nanti ada proses suluk ya. Sebelum suluk itu ada satu treatment roh
yang namanya aktivasi rohani yang kedua untuk menanamkan nur iman, nur kita dalam dada, nur iman, ruh kita dalam dada, sebagaimana surah 51. Itu yang bisa mengaktifasi, menanamkan nur iman, nur kita, ruh iman, ruh kita ke dalam dada. Itu adalah guru rohani. Guru yang ulil amri itu yang bergerak mengajarkan atau mencerdaskan. Nah, guru ini adalah sebagai penghubung atau wasilah. Wasilah itu penghantar, penghubung, penyambung antara Tuhan di maha metafisika atau di alam roh, di alam akhirat, dengan manusia yang berada di gelombang atau di wujud fisika. Karena tidak mungkin dalam surat 51 Allah berkalam langsung dengan manusia, karena manusia itu wujudnya, sifatnya adalah fisika, dan Allah adalah maha metafisika, adalah roh. Kita tidak mungkin berjalin langsung kecuali lewat penghantar atau wasilah. Wasilah itu adalah wahyu yang sifatnya metafisika, yang dibawa oleh rasul atau rasul yang membawanya atas izin Allah. Kata kuncinya adalah guru yang bisa mengadakan suluk atau menerangkan suluk. Nah, suluk itu apa? Ya, suluk itu kalau zaman Nabi dulu namanya uzlah, itu jangan manusia namanya mikot, yang namanya adalah 40 hari, 30 hari plus 30 hari plus 10 hari kalau mikotnya, tapi rata-rata adalah 40 hari. Juga ada yang suluk yang 10 hari seperti itikaf kepada jamaah. Nah, suluk ini praktek karena kamusnya tidak ada. Dalam Doreko itu tentang praktek suluk. Namun kata kuncinya, kalau ketemu guru yang bisa mengadakan suluk, mengembangkan suluk, itulah guru. Dan guru yang itu pasti guru yang pewaris Nabi. Jadi pewaris Nabi itu cirinya adalah mengadakan suluk, mengembangkan suluk, mengajarkan suluk, sebagaimana hadis Ibnu Majah 219. Jelas karena konteks ulama pewaris Nabi awalnya adalah masalah kotorikon, barang siapa yang suluk, mengadakan suluk. Jadi kata kuncinya itu. Jadi kata pewaris Nabi tidak serta-merta dapat dipisahkan dengan kegiatan atau teknologi suluk atau praktek suluk. Itu kata kunci yang utama yang menjadi penjamin bahwa ketemu guru yang apa tadi pertanyaannya, yang mirip guru ya, guru yang bisa menuntun kembali untuk kembali kepada Tuhan. Kalau tidak ketemu guru, ya nanti bisa mengalami pengalaman sebagaimana orang mati suri. Ketika mati, dia masuk ke suatu ruangan atau suatu alam yang luas sekali tanpa batas, gelap sekali, terang sekali, yang tiada batasnya sampai melayangkan kemana. Kalau dia ditakdirkan masih hidup, maka dia oleh malaikat barangkali itu disuruh pulang, kamu saatnya pulang. Nah, kalau tidak ada guru, kira-kira gitu gambarannya. Ketemu guru ya langsung itu ringkasnya kira-kira seperti itu. Jadi ketemu guru itu mutlak, karena diri sendiri tidak akan bisa kembali kepada Tuhan tanpa dengan guru, yang guru itu merupakan khalifah dari Allah, ya, khalifah dari Allah yang diturunkan ke dunia ini, karena tidak mungkin langsung, harus ada perantara penghantar, dan perantara penghantar itu namanya khalifah atau wasilah. Fungsinya wasilah, statusnya, profesinya khalifah, tapi fungsinya, kapasitasnya adalah sebagai wasilah, penghubung yang mutlak, guru yang wasilah. Dan beberapa ulama mengajarkan suluk
metode yang berbeda. Ya. Jadi misalnya ada guru A, ada di situ suluk, tapi dengan cara yang seperti ini. Kemudian ada ulama B mengajarkan suluk, tapi dengan cara seperti ini. Nah, suluk yang benar, yang itu sesuai dengan sunnah Rasul, itu suluk yang seperti apa? Kalau bentuknya tidak serta-merta dapat diuraikan, dapat dibandingkan karena beda-beda ya. Cuma tanda-tandanya bahwa itu suluk yang identik kan enggak palsu ya. Identik dengan yang diajarkan oleh Nabi, itu berarti mempunyai indikator yang sama dengan yang Nabi jalankan, yaitu bisa mengalami alam akhirat. Ya, itu bisa, itu indikatornya saja. Minimal yang bisa menerangkan bahwa hubungan antara dunia dan akhirat itu mirip dengan hubungan antara bumi dan langit. Waktunya adalah sama. Tapi kalau bisa membimbing untuk bisa mengalami akhirat yang waktunya adalah sekarang, itulah indikatornya. Perkara tekniknya itu tidak serta-merta dapat dibandingkan karena dapat diperdebatkan. Indikatornya itu, indikatornya sampai nggak mengalami pada akhirat. Sebagaimana Nabi dulu pada saat Isra Mi'raj dilakukan, umurnya Nabi masih di dunia, tapi Nabi pada waktu itu beliau menjadi imam ya untuk seluruh penghuni langit, sebagaimana sholawat tarhim watakot dam talis sholati wasolah kulumang isama wa antal imam. Wahai Nabi, engkau berdiri mendahului atau berdiri untuk sholat, maka sholatlah seluruh penghuni langit dan engkaulah imamnya. Jadi waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu menjadi imam, yang maknanya adalah seluruh penghuni langit adalah seluruh roh suci, arwahul muqaddasah, roh para anbiya, roh para wali, roh para syuhada, roh para malaikat. Disitulah itu indikatornya bahwa bisa mengalami lah Isra Mi'raj ini itu tidak hanya bisa dilakukan oleh Nabi, itu oleh mukmin. As-sholatu mi'rajul mukmin. Setelah itulah mi'rajnya orang mukmin. Jadi mi'raj bisa dilakukan oleh orang mukmin yang bisa membimbing untuk bisa mi'raj sampai ke alam akhirat, yang itu bisa ditempuh sekarang juga. Kata kakek Profesor Kadir Yahya, karena akhirat adalah sekarang. Nah, itulah guru yang mengajarkan suluknya adalah benar. Kalau tekniknya tidak serta-merta dapat diukur karena nanti bisa ukuran ini saja. Bisa enggak menghantarkan, membimbing sampai mengalami alam akhirat, yaitu alamnya para ruh, para arwah, sebagaimana dulu para nabi ketika mi'raj. Demikian pun ketika mukmin juga mengalami yang sama. Itu indikatornya. Jadi pada intinya kita memilih guru untuk bisa kembali kepada roh, kepada maha roh, itu harus memilih guru yang mengajarkan bagaimana mencapai akhirat. Ya, itu salah satu dengan teknologi seperti itu, ya, antara lain. ya. Jadi kalaulah walaupun mengadakan suluk, tapi kalau tidak pernah mengajarkan bagaimana mengalami akhirat, Tanda tanya besar. itu berarti belum tentu itu adalah guru yang waris. Ya. Itu Jadi perlu menjadi pertanyaan besar kalau tidak mau dikoreksi. Sekali lagi, ini Toriko adalah 100% praktek. Ini praktek Toriko Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Hanya saja jangan ikut-ikut kami, jangan ikut kita,